Tuan J. Selamat tinggal, Victoria. Victory hanya terdiam setelah mendengar suara ancaman yang berasal dari ponselnya. Dia belum paham dengan maksud ucapan tersebut. Sebelum bisa berpikir lebih lanjut, tiba-tiba sorot cahaya yang begitu menyilaukan langsung menabrak matanya. Jantungnya seakan berhenti berdetak ketika melihat sebuah truk kelebihan muatan sedang bergerak cepat ke arahnya. Truk itu tampak tidak seimbang, tetapi dia tidak bisa memerhatikan lebih jauh. Wajahnya menjadi pucat. Kedua tangannya mencengkram setir mobil dengan erat. Tak jauh di depannya ada tikungan tajam dan jalan ini terlalu sempit. Klaksonnya ditekan dengan keras, tapi pada akhirnya dia harus membelokkan setirnya kuat-kuat. Tidak ada jalan lain. Mobil berwarna putih metalik itu bergerak meluncur, melintas keluar dari jalan beraspal dengan cara yang menakutkan. Truk yang kelebihan muatan itu juga mengalami hal yang sama. Kemudian apa yang terdengar selanjutnya adalah bunyi tabrakan yang menggema di kegelapan malam. Pagar pembatas tidak bisa menahan beban truk. Akhirnya kendaraan besar itu meluncur jatuh ke bawah tebing. Sedangkan Audi putih metalik yang dikendarai Victoria, sepertinya masih memiliki beberapa keberuntungan. Mobil itu berhasil tertahan oleh pagar pembatas. Namun, tabrakan keras yang terjadi telah banyak menyebabkan kerusakan. Victoria merasa pandangannya menjadi kabur. Samar-samar dia melihat mobil bagian depannya sudah penyok dan mengeluarkan asap tipis. Kepalanya berdenyut-denyut terasa seperti sedang dipalu, napasnya pun menjadi sesak. Tuhan, musibah apa yang terjadi? Tangan Victoria bergerak ke atas, memeriksa kepalanya. Benturan dengan setir mobil membuat dahinya berdarah. Hidungnya juga mengeluarkan cairan merah hangat yang mengalir hingga menetes ke bawah. Victoria berusaha mempertahankan kesadarannya. Tangannya yang bergetar digunakan untuk membuka sabuk pengaman. Meskipun membutuhkan banyak usaha, pada akhirnya dia masih bisa melakukannya. Setelah itu dengan gerakan yang tertatih dia pun berusaha keluar dari mobil yang bagian depannya sudah hancur. Ketika pintu mobil terbuka, samar-samar dia melihat sosok berpakaian hitam yang bergerak tenang ke arahnya. Victoria menggelengkan kepalanya beberapa kali, berharap agar penglihatannya menjadi lebih jernih. Namun, itu tidak berhasil. Dia hanya bisa melihat bahwa sosok berpakaian hitam itu adalah seorang pria yang wajahnya tidak terlihat begitu jelas. Kaki kanan Victoria akhirnya berhasil menapak di permukaan aspal. Namun, rasa kebas membuat tubuhnya luruh ke bawah. Tidak, dia tidak bisa pingsan begitu saja. Victoria mencoba merangkak menjauh dari mobilnya. Tiba-tiba sebuah tangan kokoh menyelusup ke pinggangnya, terasa hangat dan menenangkan. Selanjutnya, tubuhnya terasa melayang ketika diangkat oleh seseorang. Kepalanya langsung diangkat, berharap bisa melihat siapa yang sedang mengangkatnya. Namun, dia tidak bisa melihat wajah itu dengan jelas. Hanya aroma maskulin yang merasuki hidungnya. Si siapa kau? Tanya Victoria dengan suara yang parau. Tidak ada jawaban yang terdengar. Pria itu hanya mengambil langkah menjauh dari pusat kekacauan. Sesaat kemudian dia mendengar suara rendah dari pria itu ketika memerintah seseorang. Bakar sekarang! Victoria tidak bisa memahami dan rasanya terlalu lelah jika harus memahami itu sekarang. Akhirnya dia hanya menutup matanya dengan lemah. Saat itulah tiba-tiba sebuah ledakan yang mengguncang tanah terdengar di bawah langit malam. Kedua mata Victoria langsung terbuka. Dia terkejut ketika melihat nyala api yang membara di tempat di mana mobilnya berada. Meskipun penglihatannya menjadi semakin buruk tetapi dia masih bisa melihat warna api yang mencolok di kegelapan malam. Jadi, inikah maksud ucapan pria itu sebelumnya? Kenapa kau membakar mobil itu? Tanya Victoria. Dia mencoba mencengkeram jaket hitam pria itu. Namun, karena terlalu lemah, cengkeraman itu hanya terasa seperti belayan. Masih tidak ada jawaban yang terdengar. Victoria merasakan tubuhnya diletakkan di jok mobil. Kali ini sepertinya dia akan benar-benar pingsan. Pandangannya mulai menggelap. Namun, dia masih bisa merasakan pria itu sedang membalut kepalanya dengan sesuatu.
Sebelum kesadaran Victoria menghilang, pria itu berbisik dengan suara yang entah kenapa terdengar seksi. "Datang dan temui aku di California. Utangmu harus dibayar, Victoria Scotland." Sudah sejak malam ini Victoria dirawat di rumah sakit. Tidak ada yang menjaganya, kecuali seorang wanita yang baru datang pagi ini. Usianya tak terlihat jauh berbeda darinya. Orang-orang itu benar-benar tidak bisa dimaafkan. Meskipun tidak ada yang memberitahu, aku tahu pasti siapa yang sudah mencelakaimu. Ucap Sarah dengan wajah penuh ketidaksenangan. Ayolah, bangun. Sudah cukup waktu tidurmu. Setelah ini aku berjanji akan mentraktirmu makanah, apapun yang kau mau. Lanjutnya, Sarah mendecakkan lidahnya. Sudah sejak tadi dia mengocehkan banyak hal. Namun, orang yang diharapkannya bangun masih saja menutup mata. Dokter mengatakan bahwa luka Victoria tidak begitu parah. Namun, kenapa sampai sekarang masih belum sadar? Sarah, aku akan menagih kata-katamu. Gumam Victoria sambil mengerjapkan mata beberapa kali. Cahaya yang menyilaukan langsung menyeruak, memasuki penglihatannya. Sarah yang melihat ini langsung menatap Victoria dengan gembira. Dia memegang kedua pundak sahabatnya itu dan mengguncangnya. Kau sungguh sudah bangun? Shh. Victoria mendesis. Lepaskan tanganmu, Sarah. Kepalaku pusing. Sarah tertawa lebar, lalu segera menjauhkan tangannya. Bagaimana? Apa aku perlu memanggil dokter? Victoria menggeleng. Tidak, jangan sekarang. Dia terdiam sejenak, mencoba mengingat apa yang sudah terjadi. Bayangan tentang kecelakaan malam ini kembali memenuhi otaknya. Dia meringis mengingat kejadian nahas itu. Kenapa? Apa ada yang sakit? Sarah terlihat cemas. Victoria tidak membalas. Dia hanya menengok ke kanan dan kiri untuk mencari sosok pria misterius yang sempat menolongnya. Namun, tidak ada orang lain di ruangan itu. Hanya mereka berdua. Dia kembali memikirkan kemungkinan yang sudah terjadi. Tentang kecelakaan itu, tentang kebenarannya dan tentang siapa sosok pria asing yang menolongnya. Sebelum sebuah truk besar meluncur ke arahnya, dia sudah menerima telepon dari ibu tirinya. Tanpa berpikir banyak hal dia sudah bisa menyimpulkan. Pasti wanita busuk itu yang sudah mengatur semua ini. Sudah bertahun-tahun hubungan Victoria dengan ibu tirinya memburuk. Dari kecil dia tidak diperlakukan dengan baik oleh wanita yang bernama Linde itu, seorang janda beranak satu yang berhasil memikat hati ayahnya. Sejak awal Linda memang datang untuk mengincar harta milik ayah Victoria. Wanita itu tidak pernah tulus dan dia sudah mengetahui semuanya. Hal itu membuat Linda semakin membencinya dan berniat untuk menyingkirkannya. Sebenarnya ini bukan yang pertama. Sudah beberapa kali Victoria berada pada situasi yang berbahaya. Namun, bagaimanapun juga dia selalu selamat dari rencana-rencana busuk wanita itu. Selama ini dia selalu hidup sebagai perempuan yang sederhana. Dia berusaha tidak mencolok agar Linda tidak perlu merasa terancam dengan keberadaannya. Namun, wanita sialan itu sepertinya tidak pernah merasa bersyukur. Victoria, apa kau mendengarku? Tanya Sarah dengan nada tinggi, yang langsung membangunkan Victoria dari lamunannya. Tidak. Jawab Victoria dengan jujur. Sarah berdecak, merasa sedikit kesal. Sejak tadi dia berbicara, tetapi Victoria sibuk dengan pikirannya sendiri. Meskipun begitu dia tidak mengomel lebih lanjut. Jadi, benar bukan? Itu pasti ulah penyihir bernama Linda. Ujarnya kemudian. Victoria menatap langit di luar jendela. Kau sudah tahu jawabannya, Miss Nicholson. Ucapnya lirih. Sarah mengangguk mengerti. Kalau begitu kau tidak perlu kembali ke rumah neraka itu. Sekarang mereka semua mencarimu, tapi lebih baik kau pergi dari mereka. Senyum tipis muncul di bibir Victoria. Sudah lama dia menahan kesabarannya. Ini semua tentang hidupnya. Dia tidak bisa berdiam diri menunggu kematian.
Jika bukan karena pria misterius yang menolongnya, pasti saat ini dia sudah terbaring kaku di pemakaman. Sarah, aku selalu memiliki batasan. Jangan mencemaskanku, kata Victoria. Kemudian dia menatap Sarah dengan serius. Apa kau tahu siapa yang sudah menolongku? Aku tidak tahu. Sarah menggeleng. Aku mendapat telepon dari rumah sakit dan menemukanmu di sini hanya seorang diri. Ekspresi Victoria menjadi semakin muram. Tapi aku menemukan ini. Sarah membuka laci lalu menyerahkan kain polos berwarna hitam. Sepertinya ada seseorang yang sengaja mengikatkan ini di kepalamu. Mungkin dia yang sudah menolongmu. Victoria segera mengambil kain hitam itu lalu memeriksa dengan teliti. Dari aromanya, sepertinya kain itu baru saja dicuci. Sayang sekali. Dia menghela napas kecewa, lalu kembali meneliti setiap inci. Beberapa saat kemudian, dia menemukan sulaman halus di bagian sudut kain. Sulaman itu hanya berupa satu huruf. Itu adalah huruf J yang sangat kecil. Jika tidak dicari dengan teliti mungkin dia tidak akan menemukannya. J? Victoria bergumam dengan kening berkerut. Mungkinkah nama pria itu berinisial J? Victoria mengurut keningnya beberapa kali. Terakhir sebelum dia pingsan, pria itu menyuruhnya datang ke California untuk membayar utang. Dia sedikit ragu, bagaimana jika pria itu melakukan sesuatu yang buruk padanya? Bukan hanya itu, yang paling penting adalah Victoria tidak mengetahui identitasnya. Bagaimana cara agar dia bisa menemukan pria itu? Bukankah sedikit mustahil? Victoria juga merasa heran, bagaimana pria itu mengetahui namanya? Mungkinkah mereka sebenarnya saling mengenal? Tetapi karena kemarin penglihatannya memudar jadi dia tidak mengenalinya, dia segera menggeleng. Itu tidak mungkin. Lagi pula suaranya juga terdengar asing. Sungguh membingungkan. Sarah, jangan biarkan keluargaku tahu di mana keberadaanku. Akan lebih bagus jika mereka berpikir aku sudah mati. Ujarnya sambil menatap Sarah dengan serius. Kau pasti bercanda. Lalu kemana kau akan pergi? Dengan santai Victoria menjawab. California. Sarah menjadi heran. Tiba-tiba sekali Victoria ingin pergi ke tempat yang jauh itu. Untuk apa kau pergi ke sana? Mungkin untuk membayar utang pada seseorang. Jawab Victoria sambil melihat ke langit-langit. Di bawah rencananya. Di tempat lain, di rumah 3 lantai yang terlihat mewah, seorang wanita berdiri di tepi balkon. Wajah yang dipoles dengan riasan tebal justru membuatnya terlihat lebih tua dari usia aslinya. Dia memegang ponselnya erat-erat sambil mengerutkan kening. Apa anak sialan itu benar-benar mati? Kenapa tidak ada sisa-sisa tubuhnya? Gumam wanita itu dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Dengan sedikit resah, dia membuka ponselnya lalu menelpon seseorang. Halo? Apa kau sudah menemukannya? Apa Victoria benar-benar sudah? Nyonya, kami tidak menemukan apapun. Polisi juga tidak menemukan jejak perempuan itu. Jawab suara di ujung telepon. Sialan! Gumam Linda dengan suara yang dalam. Bagaimana mungkin Victoria bisa menghilang begitu saja? Dia yang sudah merencanakan semua ini. Jika Victoria kembali dengan bukti kejahatannya, maka itu akan berakhir buruk. Nyonya, apa kita akan membiarkan polisi terus mencari keberadaan Victoria? Tidak. Jawab Linda. Katakan saja pada mereka kita yang akan mencari Victoria. Polisi tidak boleh terlalu lama ikut campur pada masalah ini. Imbuhnya. Baik. Linda menutup teleponnya. Kemudian dia berjalan masuk ke rumah. Ekspresi wajahnya berubah menjadi lebih lembut dan sendu. Langkahnya berakhir di kamar yang cukup luas. Di sana seorang pria paruh baya tampak sedang mengotak-atik laptopnya. Kacamata yang bertengger di wajahnya membuat dia terlihat lebih berkarisma. Sayang, kenapa kau masih sibuk bekerja? Victoria belum ditemukan dan keberadaannya belum diketahui.
kata Linda sambil mendekati suaminya. Kedua tangannya bergerak untuk memijat punggung pria itu. Aku sudah memerintahkan seseorang untuk mencarinya. Lagi pula bukankah kau juga sedang mencarinya? Linda mengangguk. Aku harap tidak ada yang terjadi pada Victoria, ucapnya dengan bola mata yang diputar malas. Namun, tentu saja tidak ada yang melihat aktingnya. Pria paruh baya yang bernama Daniel itu tersenyum. Kemudian dia memutar tubuh, menatap Linda dengan hangat. Terima kasih, selama ini kau sudah memperlakukan Victoria dengan baik, ucapnya. Linda menahan senyumnya. Mungkin hanya dia dan Tuhan yang tahu saat ini hatinya sedang mencemooh. Pria tua yang bodoh. Kenapa dengan mudahnya percaya padanya? Rasanya Linda ingin menertawakan kebodohan Daniel. Bukan apa-apa. Victoria kehilangan ibunya dan aku ingin secara pantas menggantikan posisinya, kata Linda. Dia berbohong tanpa mengedipkan mata. Sungguh seseorang yang andal. Keputusanku pasti tidak salah menjadikanmu sebagai istriku. Daniel bangkit dan merengkuh tubuh istrinya dengan lembut. Linda menyunggingkan senyum tipis. Namun, kedua matanya tidak memiliki kehangatan apapun. Tangannya bergerak untuk membalas pelukan Daniel. Baiklah, lanjutkan pekerjaanmu. Aku pasti akan mencari Victoria. Semoga tidak terjadi sesuatu yang buruk padanya. Daniel mengangguk lalu melepaskan pelukannya. Sejak dia mendengar kecelakaan Victoria, konsentrasinya sedikit buyar. Namun, tetap saja dia tidak banyak melakukan sesuatu. Selama ini dia memang tidak pernah memerhatikan gadis itu. Bahkan, dia sudah lupa kapan terakhir mereka berbicara empat mata. Dia selalu percaya Linda pasti sudah merawat Victoria dengan baik. Sekarang pun dia masih berpikir demikian. Victoria, kau belum menjawab pertanyaanku, seru Sarah ketika Victoria sedang membereskan perlengkapannya. Pertanyaan yang mana? Kau sudah melemparkan banyak pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya, balas Victoria dengan malas. Sarah menghela napas panjang. Dia sungguh tidak bisa mengerti apa yang Victoria inginkan. Apa kau sungguh akan pergi begitu saja? Maksudku, kau benar-benar akan lenyap begitu saja? Memangnya apa yang bisa aku lakukan? Apa kau berharap aku kembali dan menuntut balas sendirian? Tanya Victoria tanpa memiliki minat untuk melanjutkan pembicaraan itu. Keputusannya memang sudah bulat. Kau bisa meminta bantuan pada Alec. Mungkin dia masih memiliki kepedulian. Victoria menggeleng tegas. Tanpa menatap Sarah, dia berkata, Alec mengkhianatiku dengan wanita lain. Pria itu sungguh menjijikan. Bagaimana mungkin aku meminta bantuan orang seperti dia? Kalau begitu bagaimana dengan Elena? Atau Sabrina? Aku bisa menghubungi mereka untukmu. Sarah? Victoria lalu tersenyum lembut pada Sarah. Tidak ada yang bisa menolongku. Bahkan kau juga tidak akan bisa. Sarah langsung terdiam. Dia cukup sadar diri dengan kondisinya yang sebenarnya tidak kalah menyedihkan dari Victoria. Dia hidup sendirian. Tidak ada yang benar-benar menghargai keberadaannya. Sama seperti Victoria. Mungkin kelihatannya Victoria adalah seorang perempuan yang beruntung. Ayahnya kaya, rumahnya besar, meskipun ibunya meninggal ketika melahirkannya, tetapi posisi kosong itu langsung diisi oleh Linda yang oleh orang lain pasti dipandang baik. Namun, di balik itu semua ada sebuah kebenaran yang menyedihkan. Victoria hidup di bawah tekanan ibu tirinya. Ayahnya begitu jauh, bahkan jika dia menceritakan perlakuan buruk Linda, pria tua itu pasti tidak akan percaya, tidak akan peduli. Bukan hanya dari sisi keluarga saja, kekasih Victoria berkhianat dengan menjalin hubungan dengan wanita lain di belakang. Kemudian sahabat-sahabatnya hanya akan hadir ketika butuh saja. Di situasi kritis seperti ini, siapa yang akan peduli? Hanya Sarah satu-satunya orang yang tulus. Namun, dia juga bukan orang yang punya banyak kemampuan. Maksudnya, perempuan itu tidak akan bisa berbuat banyak untuk membantu kehidupan Victoria selanjutnya. Lalu,
Kau akan pergi ke California hanya dengan tangan kosong? Tanya Sarah dengan khawatir. Tidak. Setidaknya aku memiliki cukup tabungan untuk hidup di sana. Ingat, Sarah, jari-jari lentikku ini juga bisa bermain di atas tuts piano dengan baik. Aku berjanji tidak akan menjadi gelandangan. Jangan khawatirkan aku. Sarah merasa sedikit tercerahkan. Jadi, kau akan menggunakan bakatmu? Victoria mengangguk. Selama ini dia tidak hidup dengan sia-sia. Keluarganya tidak pernah tahu bahwa sebenarnya dia sudah lama menekuni piano. Itu adalah permainan cadangan. Selain karena dia menyukainya, itu juga hal yang bagus jika sewaktu-waktu dia kehilangan segalanya. Dan hari ini akhirnya tiba. Hari di mana dia harus merelakan segalanya. Dia akan hidup sebagai Victoria yang tidak memerlukan bantuan ayah maupun ibunya. Mungkin bahkan dia akan menemukan petualangan yang baru. Tiba-tiba pintu ruang rawat inap itu diketuk dari luar. Sarah langsung menatap Victoria dengan ragu. Haruskah aku membukanya? Victoria sendiri merasa sedikit tegang, tetapi pada akhirnya dia mengangguk. Tidak apa-apa. Buka saja, mungkin itu dokter. Akhirnya Sarah berjalan untuk membuka pintu. Namun, setelah melihat siapa yang ada di luar, perasaannya menjadi sedikit khawatir. Kau, Sarah, apa benar Victoria ada di sini? Tanya Glenn pada Sarah. Ma'am. Sarah tidak tahu harus menjawab apa. Dia menoleh pada Victoria dan perempuan itu pun melangkah mendekat. Victoria merasakan keraguan Sarah. Jadi, dia memutuskan untuk pergi melihat siapa orang yang datang. Setelah melihat Glenn, dia menjadi terkejut. Paman? Bagaimana kau tahu aku di sini? Ya Tuhan! Glenn menghela napas lega. Awalnya aku tidak begitu percaya, tetapi seorang yang tidak dikenal memberiku informasi tentangmu. Ucapnya kemudian. Ternyata benar kau di sini. Victoria merajut kedua alisnya. Sebenarnya dia tidak begitu dekat dengan Glenn yang merupakan adik dari ibu kandungnya. Lagi pula mereka juga berada di kota yang berbeda dan hampir tidak pernah bertemu. Tentu saja kedatangan Glenn ke sini masih menjadi pertanyaan baginya. Dia menatap pamannya sebentar. Pria dengan alis tebal dan hidung mancung itu masih sama muda dan tampannya seperti terakhir kali dia bertemu mungkin 2 tahun yang lalu. Kenapa kau datang ke sini? Dan siapa seseorang tidak dikenal yang dimaksud? Tanya Victoria dengan sedikit menyelidik. Dalam situasi seperti sekarang, dia harus lebih berhati-hati. Aku tidak tahu persisnya, yang terpenting adalah aku tahu posisimu saat ini tidak begitu baik. Ucap pria yang tampak masih berumur 30 tahun itu. Linda tidak akan membiarkanmu pergi. Jadi, jangan kembali ke sana untuk sekarang. Sekali lagi Victoria terkejut. Bagaimana Glenn bisa tahu tentang perbuatan Linda? Apa mungkin selama ini Glenn tidak sesederhana itu? Aku juga berpikir seperti itu. Ucap Victoria. Dia melihat ke sekeliling untuk memastikan tidak ada orang yang mencurigakan, lalu kembali berjalan masuk untuk melanjutkan aktivitasnya. Glenn mengikuti Victoria. Dia merasa Victoria terlihat cukup berbeda, tampak sedikit acuh tak acuh. Apa mungkin kecelakaan itu sudah membuatnya sadar akan niat orang-orang di sekitar? Jadi, kau sudah memutuskan untuk pergi kemana? Victoria mengangkat kepala menatap Glenn. Kemudian dengan sorot mata yang cukup datar dia berkata, California. Mendengar jawaban itu membuat Glenn tersenyum tipis. Bagus, memang sudah seharusnya kau kembali ke sana. Gumamnya. Apa? Victoria tidak mendengar gumaman pamannya. Tidak. Glenn menggeleng. Karena aku sudah berada di sini, maka aku akan membantumu. Besok kau bisa berangkat, biarkan aku yang mengurus semuanya. Victoria tidak tahu apakah Glenn bisa dipercaya atau tidak. Namun, mengingat pria itu bukan merupakan kerabat ayahnya dan bukan pula kerabat Linda, seharusnya dia bisa dipercaya.
Apa wanita itu benar-benar pergi ke California? Tanya seorang pria dengan suara yang dalam. Benar. Mungkinkah dia benar-benar ingin bertemu denganmu? Tanya Ellen. Mungkin. Aku tidak tahu. Dia cukup berani datang ke sana. Ellen tertawa. Bukankah seharusnya dia takut seandainya kau menginginkan hal buruk darinya? Bahkan, dia tidak tahu identitasmu sama sekali. Sudah kubilang, dia memang wanita yang cukup berbeda. Lagi pula, kau akan terkejut jika mengetahui identitas aslinya. Jadi itu alasanmu pergi menyelamatkannya? Tanya Ellen dengan penasaran. Apa ini terkait dengan misimu? Itu bukan urusanmu, Ellen. Kau akan tahu sendiri nanti. Baiklah, mari kita kembali ke California. Aku sudah menunggu kedatangannya. Terkejut. Udara pagi yang cukup dingin menyambut perjalanan Victoria. Dia menarik kopernya yang cukup besar. Semalaman dia melakukan perjalanan meninggalkan Alberta. Sendirian. Awalnya Glenn ingin mengantarnya, tetapi dia merasa enggan merepotkan orang lain. Langkahnya berhenti di depan sebuah restoran yang berada di dekat bandara. Rasanya tidak lapar, tetapi perutnya harus diisi karena sejak kemarin dia belum makan apa-apa. Dengan malas dia pun memesan omelet dan susu hangat. Sembari menunggu, Victoria duduk di tepi jendela. Merenung. Hidupnya seketika berubah hanya dalam beberapa hari. Sekarang dia lebih terlihat seperti seorang penjahat yang sedang dikejar polisi. Namun, Alberta jauh dari California. Seharusnya dia aman. Sial sekali. Gumam Victoria dengan datar. Dia memaksakan senyumnya ketika seorang pelayan mengantarkan pesanannya. Selamat menikmati sarapanmu, ucap pelayan itu. Terima kasih, balas Victoria. Kemudian dia menyeruput susu hangatnya sambil melihat telur amlak yang dilengkapi dengan alpukat halus di atasnya. Benar-benar Amerika, gumamnya. Rasanya seperti mimpi saja. Kemarin dia masih di Kanada, sekarang dia sudah tiba di Amerika Serikat. Entah apa yang akan dihadapinya kali ini, yang terpenting dia sudah berusaha melarikan diri dari ancaman kematian Linda. Victoria tidak begitu cemas dan tidak begitu terburu-buru. Pria berinisial J itu hanya memintanya untuk datang ke California. Entah itu hal buruk atau bukan, tetapi California adalah tempat yang luas. Jadi dia merasa kemungkinan untuk bertemu dengan Tuan J hanya 20% dan itu adalah hal yang baik untuknya. Victoria sedikit terkekeh. Tidak, dia tidak bodoh dengan sengaja datang ke California untuk menyerahkan diri pada pria misterius itu. Tujuan sebenarnya datang ke sini adalah untuk melarikan diri sementara waktu dari kejaran Linda. Bukan untuk pria itu. Sekali lagi, California adalah negara bagian yang luas. Los Angeles, San Francisco, San Diego, Santa Clara. Dan masih ada banyak kota di dalamnya yang tidak perlu disebutkan satu persatu. Itulah kenapa dia tidak takut datang ke sini. Memangnya siapa dia? Seharusnya tidak mudah untuk menemukanku. Kecuali dia seorang penyihir. Gumamnya seorang diri. Dia meminum susu hangatnya lalu memotong omeletnya. Sebelum pergi ke sini, Glenn memberikan kunci padanya. Anehnya pria itu mengatakan hal yang cukup misterius. Tinggallah di San Diego. Di sana ada rumah yang kutinggalkan. Ya, jangan cemas. Kau akan tahu nanti, katanya. Victoria tidak tahu apa yang perlu dia ketahui di sini. Namun, diberi tempat tinggal merupakan hal yang baik di situasi seperti sekarang. Jadi dia menerimanya begitu saja. Ya, putriku menjadi semakin pintar. Kau tahu? Sekarang dia juga mengikuti kelas piano, ucap wanita yang duduk tak jauh dari Victoria. Dia tampak sedang mengobrol dengan rekannya. Benarkah? Aku rasa putriku juga harus belajar piano juga. Bagaimana kalau aku mendaftarkannya di tempat yang sama dengan putrimu? Sahut rekannya. Itu ide yang baik. Aku akan merekomendasikan guru yang bagus untukmu.
Sambil memakan omelet, Victoria menguping pembicaraan kedua wanita itu secara diam-diam. Dia menganggukkan kepalanya. Sepertinya ide yang bagus mendaftarkan diri untuk menjadi mentor di kelas piano. Victoria membuka ponselnya untuk mencari informasi mengenai kelas piano di kota ini. Mulai dari yang terkenal dan berskala besar hingga kelas musik yang hanya menampung beberapa orang. Beruntung di restoran itu terdapat fasilitas nirkabel, jadi Victoria tidak repot jika ingin membuka internet. Saat sedang mengulik di ponsel, tiba-tiba seseorang duduk di kursi seberang. Dia segera mengangkat kepala untuk melihat siapa yang duduk di sana. Seorang pria yang cukup tampan sedang duduk sambil tersenyum menatapnya. Rambutnya coklat gelap, sedikit panjang daripada pria kebanyakan. Hidungnya mancung, matanya yang cukup kecil serta bibirnya yang tipis terlihat cukup ramah. Hai! Sapa pria itu. Victoria mengangkat kedua alisnya, lalu bertanya. Ada yang bisa saya bantu? Pria bertubuh tinggi itu terkekeh. Ternyata kau memang secantik itu, ucapnya. Terima kasih, balas Victoria dengan acuh tak acuh. Kemudian dia kembali fokus pada aktivitas sebelumnya, mengabaikan pria asing itu. Sesuai dengan namamu. Imbuh pria itu yang sontak membuat Victoria menyipitkan mata. Kau berbicara seolah-olah sudah mengetahui namaku. Dia menggertakkan gigi, menatap penuh ketidakkeramahan pada pria asing itu. Memang? Victoria mengangkat dagunya. Alisnya ditautkan sebelah. Oh ya? Victoria Scotland. Scotland? Apa itu Skotlandia? Mungkin artinya kejayaan Skotlandia. Mungkinkah kau memiliki darah Skotlandia? Tanya pria itu sambil tersenyum manis. Siapa kau? Victoria bertanya dengan perasaan yang tidak nyaman. Bagaimana pria itu bisa mengetahui nama dan asal-usulnya? Aku? Aku diminta oleh seorang teman untuk menemuimu. Ucapnya sambil memegang rahangnya sendiri. Sikapnya sangat tenang, tetapi itu justru membuat Victoria merasa pihak lain lebih leluasa. Teman? Siapa? Victoria bertanya lagi. Dia menjadi sedikit gelisah. Bagaimanapun juga ini adalah tempat yang asing baginya dan orang itu justru terlihat seperti mengetahui segala hal tentangnya. Itu sedikit menakutkan. Mungkin kau bisa menyebut dia sebagai malaikat penolongmu. Pria itu tertawa setelah mengatakan itu. Victoria hanya bisa menelan ludah dengan gugup. Apakah maksud orang ini adalah pria berinisial J itu? Jika itu benar, maka Tuan J itu benar-benar gila. Pria itu bisa menemukannya dengan begitu cepat. Bahkan polisi tidak akan mungkin memiliki kemampuan seperti itu. Sebenarnya dia sedang berurusan dengan siapa? Pertanyaan itu tiba-tiba muncul di kepala. Perasaan ngeri pun mulai menyelinap ke dalam hati. Meskipun begitu dia masih berpura-pura tidak mengerti. Aku tidak tahu apa maksudmu. Dan aku harap kau tidak mengganggu privasi orang lain. Ucapnya dengan dingin. Pria asing yang bernama Gary itu mengembangkan senyum. Aku tidak tahu kenapa dia begitu terobsesi denganmu. Kalau dilihat-lihat mungkin karena kau cantik. Atau mungkin ada hal lain? Victoria berpura-pura tidak mendengar. Sepertinya orang itu memang rekan Tuan J. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Ini mengejutkan sekaligus membingungkan. Kau pasti terkejut, bukan? Tanya Gary. Rasanya Victoria ingin berteriak pada orang ini. Tentu saja dia terkejut. Siapapun yang berada di posisinya pasti juga akan terkejut. Apa mungkin pria berinisial J itu sudah sejak awal selalu mengawasinya? Victoria menarik napasnya agar tetap tenang, lalu mengambil selembar kain dari tasnya. Kemudian dia menyerahkan kain itu pada Gary. Apakah dia yang kau maksud adalah pemilik sapu tangan ini? Gary langsung memeriksa sapu tangan itu. Setelah beberapa saat kemudian dia pun terkekeh. Ternyata dia meninggalkan ini. Ucapnya, lalu dia kembali menatap Victoria.
Ya, dia orang yang sudah menyelamatkan nyawamu. Kenapa? Kenapa dia menolongku? Tanya Victoria dengan cepat. Karena dia sudah sangat lama ingin bertemu denganmu. Balas Gary. Kenapa dia ingin bertemu denganku? Aku rasa aku tidak pernah mengenalnya. Dan bukankah beberapa hari yang lalu dia sudah bertemu denganku? Meskipun situasinya sedikit buruk. Ujarnya sambil menatap Gary penuh tanda tanya. Dia benar-benar ingin tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Rasanya seperti sedang dipermainkan. Dan ini bukan perasaan yang menyenangkan. Aku benar-benar minta maaf karena tidak bisa berbicara banyak hal. Kedatanganku ke sini hanya untuk memastikan keadaanmu. Ucap Gary sambil merapikan pakaiannya. Kemudian dia pun bangkit dari tempat duduk. Karena kau baik-baik saja, maka aku harus pergi. Tunggu. Victoria mencoba mencegah pria itu pergi. Apa kau ingin tahu sesuatu? Victoria berdeham, lalu bertanya. Siapa nama pria itu? Kau bisa menebak sesukamu. Jawab Gary sambil menyeringai. Kemudian dia mengembalikan sapu tangan hitam itu pada Victoria. Rahasia. Sambungnya dengan suara yang dalam. Kedua mata Victoria langsung memelotot dengan jengkel. Ada sedikit rasa frustrasi ketika dia mendecakkan lidah. Sungguh, kenapa kau begitu pelit hanya untuk memberitahu masalah seperti ini? Gary tidak memedulikan pertanyaan Victoria. Sebelum benar-benar melangkah pergi, dia menatap Victoria sejenak. Miss Scotland, berhati-hatilah. Kau mungkin tidak akan bisa lepas dari cengkeraman tangannya. Setelah mengatakan itu, dia pun meneruskan langkahnya. Hening. Pikiran Victoria menjadi sedikit hilang. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Akhirnya bertemu. Victoria menghela napas panjang. Akhirnya sampai juga dia di rumah yang akan ditempati selama waktu yang tidak ditentukan. Butuh waktu setengah jam perjalanan untuk bisa sampai di tempat ini. Rumah yang ada di hadapannya memiliki gaya yang sangat klasik, lebih terlihat seperti rumah-rumah Eropa kuno. Pagar kelilingnya tinggi, padahal kebanyakan rumah di San Diego tidak memiliki pagar keliling. Tampaknya rumah itu hanya terdiri dari 2 lantai, tetapi ukurannya memang sangat luas. Rerumputan hijau menghiasi halaman rumah itu, membuatnya terlihat lebih nyaman. Dengan perasaan yang rumit, Victoria menarik kopernya. Semua urusan tentang kepindahannya sudah diurus oleh Glenn, mungkin dengan bantuan orang lain juga. Jadi dia tidak kerepotan. Victoria memasuki rumah tersebut, lalu melihat furnitur dan berbagai benda lainnya yang ditutup dengan kain putih. Dia menghirup napas dalam-dalam. Aromanya menyenangkan dan kelihatannya tidak ada banyak debu di sana. Apa rumah itu belum lama ditinggal Glenn? Entahlah. Terlalu malas untuk memikirkan masalah itu. Rumah bergaya Eropa kuno itu meskipun besar, tapi memiliki aura yang sedikit misterius. Ada beberapa pajangan dan hiasan khas Skotlandia kuno. Sebagai pemilik setengah darah Skotlandia, dia merasa tubuhnya menjadi lebih bersemangat. Kedua kaki Victoria mulai melangkah mendekati pintu yang tertutup rapat. Jika dia tidak salah, seharusnya itu adalah kamar tidur. Dan dugaannya memang benar. Ranjang besar, lemari besar, sungguh ini memang rumah yang cukup mewah. Bahkan tampaknya lebih baik dari rumah Daniel yang pastinya sekarang sudah diambil alih oleh Linda. Ah, jangan memikirkan wanita itu sekarang. Dia pastikan suatu hari nanti dia akan mengambil lagi apa yang seharusnya menjadi haknya. Biarkan saja Linda bersenang-senang hari ini. Namun, di masa depan dia akan membuat penyihir tua itu menyesal. Victoria menarik kain putih yang masih menyelubungi kasur, lalu melemparkannya ke sembarang arah. Setelah itu dia melemparkan dirinya ke kasur yang sangat empuk. Sungguh, ini adalah suasana yang sangat nyaman. Dia tidak mau bergerak lagi. Tubuhnya sedikit lelah setelah beberapa hari berada dalam kondisi yang kacau. Sepertinya dia sangat membutuhkan tidur sekarang. Tanpa memedulikan apa-apa lagi, akhirnya Victoria memejamkan mata dengan posisi tubuh menelungkup. Kedua kakinya tampak menggantung di sisi tempat tidur.
Hanya dalam waktu singkat suara dengkuran halus sudah keluar dari mulutnya. Tak lama setelah Victoria terlelap, sebuah cabi hitam tampak bergerak memasuki halaman rumah. Mesin mobil dimatikan dan seorang pria turun dari kursi penumpang. Aku akan menyuruh beberapa orang untuk membereskan rumah, ucap Ellen yang masih duduk di kursi kemudi. Sesti, Pria yang baru turun dari mobil mengibaskan lengannya. Itu artinya dia ingin Ellen segera pergi dari sana. ucapkan terima kasih untuk bantuan Glenn, Katanya sebelum berlalu pergi. Hei, tunggu. Ellen berseru untuk menghentikan langkah pria itu. Namun, seruannya sama sekali tidak dipedulikan. Orang gila itu, Gumam Ellen yang akhirnya kembali menyalakan mesin mobil. Setelah itu dia segera meluncur pergi. Matahari sudah condong ke barat ketika Victoria mengerjapkan mata. Rupanya dia tidur sangat lama, lebih dari perkiraannya. Dengan malas dia meregangkan tubuh sambil menguap. aku tidur sangat lama, Gumamnya. Kemudian dia bangkit dari tempat tidur dan bergerak mengambil koper. Tatapan matanya terpaku ketika melihat sesuatu yang tergeletak di atas koper. Apa ini? Ada secari kertas yang terlipat di sana. Perasaan Victoria menjadi tidak aman. Sebelumnya dia tidak pernah meninggalkan kertas apapun di sana. Kenapa tiba-tiba muncul begitu saja? Victoria mengedarkan pandangannya sebentar. Tidak ada hal yang aneh di kamar itu selain kertas catatan di atas koper. Akhirnya dia pun mengambil kertas tersebut, lalu membuka lipatannya dengan disertai detak jantung yang tidak menentu. Selamat datang, Victoria. Apa kau sudah siap membayar utang? Apa? Victoria segera melempar kertas itu jauh-jauh. Kedua kakinya melangkah mundur hingga menabrak tepi ranjang. Akhirnya dia kembali duduk di sana. Selama beberapa saat dia hanya menatap kosong ke depan. Apalagi ini? Dia membuang napas kasar. Telapak tangannya mulai mengepal. Apa Glenn sudah menipuku? Jangan bilang kalau dia adalah kaki tangan si J itu. Oh, sial! Aku bahkan tidak meminta siapapun untuk menyelamatkanku. Kenapa pula pria berlagak misterius itu harus menyelamatkanku? Kali ini Victoria benar-benar kesal. Siapa yang akan baik-baik saja ketika hidupnya berada di bawah rencana orang lain? Apa mereka pikir dia adalah tokoh novel yang hanya bergerak mengikuti plot cerita? Hal yang membuatnya semakin marah adalah kebodohannya sendiri. Seharusnya dia tidak perlu mempercayai orang lain. Apalagi pamannya adalah orang misterius yang jarang muncul di hidupnya. Kenapa pula orang itu tiba-tiba datang dengan dalih mencemaskannya? Untuk melampiaskan rasa kesalnya, Victoria meninju kasur beberapa kali. Siapa kau? J, omong kosong. Datang ke sini jika kau berani. Teriak Victoria dengan keras. Aku pasti akan membayar utangku. Berapa dolar? 1 juta? 5 juta? Atau 50 juta? Lanjutnya lagi. Setelah menyalurkan kemarahannya, Victoria pun menjatuhkan dirinya lagi ke tempat tidur. Napasnya terdengar putus-putus. Tatapannya lurus pada langit-langit kamar yang putih bersih. Sekarang dia yakin akan satu hal. Bahkan jika dia tidak datang ke California, bahkan jika dia memilih tempat lain, pasti pria misterius itu akan merencanakan banyak hal untuk membuatnya bertemu. Seperti yang Gary katakan di restoran pagi ini. Mr. J itu memang ingin bertemu dengannya. Tidak peduli di mana atau tidak peduli bagaimana dia menghindar, pada akhirnya mereka pasti akan bertemu. Victoria menjerit dengan keras, tetapi sesaat kemudian mulutnya segera dibungkam dengan telapak tangannya sendiri. Dia tidak bisa berteriak sesukanya. Kemungkinan besar rumah ini bukan rumah Glenn. Ini adalah apa yang sedang terlintas di pikirannya sekarang. Setelah terdiam cukup lama, Victoria segera bangkit. Matanya menyipit, terdapat tekad kuat yang terlihat dengan jelas. Aku akan mencarimu, Mr. J. Sialan. Mari kita selesaikan hari ini juga. Dengan langkah lebar dia bergerak keluar dari kamar.
Penampilannya yang sangat berantakan sama sekali tidak dipedulikan. Apa yang ada di pikirannya hanyalah mencari pria itu, lalu berbicara tentang masalah utang. Tepat ketika dia baru keluar kamar, tiba-tiba alunan melodi dari suara piano terdengar di telinganya. Ini sekali lagi mengejutkan Victoria. Dia mendongak ke tangga yang mengarah ke lantai 2. Suara dentingan piano itu terdengar dari atas sana. Apakah yang dia perkirakan akan menjadi kebenaran? Mungkinkah pria itu ada di sini sekarang? Victoria mendengarkan baik-baik dan harus tertegun setelah mendengar permainan piano itu. Dia memainkan Canon? Kenapa kedengarannya sedikit berbeda? Gumamnya dengan heran. Itu memang Canon. Namun, si pemain sudah menurunkan sedikit notenya ke C dan memodifikasinya dengan apik. Awalnya permainan piano itu terdengar lambat, tetapi sedikit demi sedikit mulai berubah ke level insane. Tidak bisa dipungkiri, Victoria sudah dibuat takjub. Dia segera membuang muka dan menghentikan pikirannya. Tujuannya datang ke sini bukan untuk mengagumi permainan piano itu. Dia harus mengeraskan hati. Victoria segera melangkah naik menuju lantai 2. Semakin dekat maka suara piano itu menjadi semakin jelas. Tanpa sadar perasaannya menjadi gugup. Jantungnya pun berdetak dengan kencang. Tiba di puncak tangga, Victoria bisa melihat siluet tubuh pria dari permukaan lantai keramik. Pandangannya naik dan jatuh pada sosok pria yang kini duduk sambil memainkan piano berwarna coklat gelap. Victoria menghentikan langkahnya perlahan. Pria itu tampak menunduk sambil memainkan piano. Aroma maskulin yang sama langsung menyeruak memasuki hidungnya. Tidak salah lagi. Itu adalah Mr. J yang dia cari. Tiba-tiba pria itu menghentikan permainannya. Kemudian menoleh, menatap Victoria. Wajah tampan, mata biru dan rambut pirang panjang yang diikat membuat Victoria sedikit terpana. Julian Hagestone! Gumam Victoria tidak percaya. Bagaimana mungkin? Kelima, dibuat bergairah. Siapa yang tidak mengenal Julian Hagestone? Seorang pianis terkemuka yang namanya semakin menggema di industri musik selama beberapa tahun terakhir ini. Dia juga melakukan kolaborasi dengan musisi internasional yang membuat namanya semakin meledak. Victoria sendiri memiliki ketertarikan khusus dengan piano. Tentu saja dia sedikit banyak mengerti tentang orang itu. Namun, mereka tidak saling mengenal. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Pria itu tiba-tiba berdiri, melangkah mendekatinya. Wajahnya tenang, mata birunya yang sejernih safir membuatnya terlihat seperti lautan galaksi berbintang. Victoria tanpa sadar tenggelam di dalamnya. Hingga pria itu berjarak 3 langkah di depannya, barulah dia tersadar. Tunggu! Victoria mengangkat tangannya ke depan, melarang pria itu mendekat bahkan jika hanya 1 langkah. Apa kau ingin mengatakan sesuatu? Tanya Julian. Saat ini dia mengenakan celana hitam panjang yang besar dan tebal dengan sejumlah saku yang cukup banyak. Tubuh bagian atasnya ditutup dengan sweater biru gelap. Beberapa helai rambut terlepas dari ikatannya, meninggalkan kesan berantakan sekaligus seksi. Dia luar biasa tampan. Bahkan jauh lebih tampan dari gambar-gambarnya yang beredar di media sosial. Namun, Victoria tidak ingin terpesona pada penampilan Mbak Iblis itu. Saat ini dia harus fokus. Tuan Hagestone, seharusnya aku yang menanyakan itu bukan? Victoria menarik napasnya panjang. Pria dengan tinggi 190 cm itu membuatnya terkejut dan bingung pada saat yang sama. Bisakah Anda menjelaskan sesuatu padaku? Kenapa aku merasa seperti kucing kecil yang sedang dipermainkan? Tuntut Victoria dengan sedikit memprotes. Julian memasukkan tangannya ke dalam saku celana. Kepalanya sedikit dimiringkan, menatap Victoria dengan pandangan menilai. Suasana berubah menjadi hening. Tak selang lama kemudian pria itu berbalik dan kembali menuju pianonya. Jari-jarinya kembali sibuk. Kali ini dia memainkan Forolis yang legendaris itu dengan santai. Apa yang harus kujelaskan? Aku hanya ingin kau membayar utangmu. Dia berbicara sambil menutup mata,
terlihat sangat menikmati permainan pianonya sendiri. Victoria yang melihat itu sungguh tidak bisa berkata-kata. Sejujurnya wajah Julian sudah tidak asing baginya, tapi mereka tidak saling mengenal sehingga dia tidak tahu bagaimana karakternya secara nyata. Saat bertemu dengan Julian terakhir kali, dia berada dalam keadaan setengah sekarat sehingga tidak bisa melihat seperti apa orangnya. Sekarang setelah melakukan interaksi yang lebih layak, dia merasa pria itu sedikit aneh dan menakutkan. Bukan hanya karena ketampanannya yang melampaui batas, tetapi juga aura yang mengelilinginya. Victoria tidak bisa menjelaskan bagaimana itu, tapi dia merasa pria itu sedikit kuno. Ditambah dengan gaya bicaranya yang kental dengan aksen Skotlandia, dia menjadi semakin misterius. Seharusnya Victoria senang bertemu dengan orang terkenal semacam Julian. Namun, kali ini dia justru merasa sedikit aneh. Bahkan jika dia menghubungkan dari ujung ke ujung, bahkan jika dia memikirkan dari A sampai Z, dia masih tidak mengerti alasan semua ini terjadi. Kenapa aku? Pertanyaan itu meluncur begitu saja dari bibirnya. Bagaimana kau bisa mengenalku? Dari sekian banyak orang yang mengalami kesulitan, kenapa aku yang kau tolong? Karena kau adalah Victoria Scotland. Jawab pria itu dengan santai. Dengan cepat Victoria membalas. Bagaimana jika ada Victoria Scotland yang lain di dunia ini? Permainan piano itu tiba-tiba berhenti secara mendadak. Julian menunduk, sedikit menyeringai. Sayangnya tidak ada. Bagaimana kau bisa tahu tidak ada Victoria Scotland yang lain? Karena aku adalah Julian Hagestone. Jawaban itu membuat Victoria kehilangan kata-kata. Bisakah pria itu menjawab dengan serius? Dia membuang napas kasar sebelum akhirnya melangkah cepat mendekati pria itu. Victoria berdiri di sisi Julian yang duduk di kursi dengan tenang. Dia membungkuk hingga wajah mereka berhadapan satu sama lain. Kedua matanya mulai menatap tajam. Berhenti bertele-tele dan katakan apa yang kau inginkan. Desis Victoria dengan penuh penekanan. Kelopak mata Julian berkedip. Ditatapnya wanita yang sedang mencoba memberinya tekanan. Bukannya terlihat menakutkan, wanita itu justru tampak liar dan menggoda. Bibir Victoria terlihat merah dan lembab. Itu hanya berjarak 1 jengkal darinya. Julian bahkan bisa merasakan napasnya yang hangat. Awalnya dia bersikeras tidak akan memanfaatkan wanita itu, tapi sekarang dia mulai ragu. Apakah dia bisa menahan diri di depan wanita cantik ini? Las, kau berbicara begitu dekat denganku, apa kau tidak takut aku akan menciummu? Tanya Julian dengan tatapan yang menggelap. Victoria berdecih. Dia memutar bola matanya, lalu kembali menegakkan tubuhnya hingga sedikit menjauh dari Julian. Firasat mengatakan padanya agar tidak terlalu dekat dengan pria itu. Tuan Hagestone, aku baik-baik saja jika kau tidak mau mengatakan apapun. Aku hanya akan pergi setelah ini. Ucap Victoria yang akhirnya memutar tubuh hendak berbalik. Tiba-tiba pria itu menahan tangannya. Arus hangat seakan mengalir di sekujur tubuhnya. Itu hanya sentuhan di pergelangan tangan, tapi Victoria merasa jantungnya berdebar dengan gejolak tertentu. Kulitnya menjadi sedikit merinding. Dengan cepat, dia menepis tangan Julian. Perasaannya mendadak aneh. Dia mengusap tengkuknya sambil menelan ludah. Apa yang kau lakukan? Julian menyeringai tipis. Bagaimana rasanya? Tidak ada rasa apapun. Elak Victoria sambil melangkah mundur 2 kali. Wajahnya merah padam. Dia merasa malu karena tiba-tiba merasa terangsang hanya karena sentuhan di pergelangan tangan. Oh, mungkin itu kuras jelas. Mendekatlah, biar ku beritahu. Kata pria itu dengan tenang, seolah dia tidak menyadari kegelisahan dan rasa malu Victoria. Selama beberapa saat Victoria hanya diam. Itu membuatnya sudut alis Julian terangkat sebelah. Aku sudah menyelamatkan nyawamu, Scotland. Aku tahu. Balas Victoria sambil menatap ke arah lain. Bagaimana jika aku meminta bayaran dengan tubuhmu?
Tanya pria itu dengan senyum yang menggantung. Victoria tidak merasa senyum itu terlihat memesona. Senyum itu hanya senyum iblis yang menyesatkan. Sayang sekali, aku hanya akan memberikan tubuhku pada orang yang aku cinta. Jawab Victoria dengan dingin. Cinta? Tiba-tiba pria itu tertawa. Tawa yang terdengar sangat mengejek. Kau percaya ada hal-hal seperti itu? Tentu saja. Wanita itu sama sekali tidak goyah hingga membuat Julian tertarik. Dia kembali berkata, "Kemarilah, Las. Kau akan merasakan sesuatu yang luar biasa." Victoria masih terdiam. Aku tidak akan menelanjangimu secara paksa. Kalaupun aku ingin menikmati tubuhmu, akan kupastikan kau yang memintaku melakukannya. Ujar pria itu dengan tenang. Ucapan Julian terdengar sangat percaya diri dan meyakinkan. Meskipun sedikit takut, tapi dia juga penasaran. Trik apa yang sebenarnya pria itu lakukan? Akhirnya dengan perasaan ragu dia tetap melangkah mendekat. Pria itu masih duduk di tempatnya, tampak kokoh dan tak tergoyahkan. Di depan Julian dia menjadi seperti gadis kecil yang polos. Las, berikan tanganmu. Victoria pun mengulurkan tangannya, entah kenapa dia menjadi cukup patuh. Kemudian Julian menyentuh telapak tangannya, mengusapnya dengan ringan. Perasaan yang sama seperti sebelumnya kembali merasuki tubuhnya. Kening Victoria berkerut. Dia merasa tubuhnya menjadi panas dan gerah. Anehnya, telapak tangannya terasa sejuk. Itu membuatnya bingung bercampur gelisah. Gairah pun kembali muncul. Dia benar-benar dibuat terangsang. Pria itu lalu tersenyum padanya. Senyum yang terlihat sangat seksi dan menggoda. Tatapannya penuh dengan gairah, seolah sedang mengundangnya naik ke tempat tidur. Tanpa sadar Victoria menyentuh pipi dan rahang Julian. Merasakan rambut-rambut halus di sana yang mungkin baru dipotong kemarin. Desahan keluar dari mulut Victoria tanpa bisa dikontrol. Dia membungkuk, menatap penuh damba pada bibir Julian. Semakin lama dia menjadi semakin hilang akal. Ketika dia hendak mencium bibir itu, Julian berpaling ke samping. Pria itu mengangkat sudut bibirnya. Bagaimana, Las? Victoria melebarkan matanya ketika menyadari posisinya saat ini sedikit ambigu. Dia tampak seperti wanita nakal yang sedang menggoda seorang pria. Dengan cepat, dia melompat mundur. Jantungnya berdebar-debar tidak menentu. Apa yang terjadi? Tanyanya dengan bingung. Julian tersenyum, senyum yang menunjukkan seolah dia menguasai segalanya. Kau tahu? Itu adalah sihir. Victoria menggeleng tidak percaya. Bagaimana mungkin? Keenam, mencium bibirnya. Julian mengangguk beberapa kali. Ekspresinya tidak menandakan emosi yang berlebihan seolah dia memaklumi respons Victoria. Aku tahu, itu memang sulit dipercaya. Ucapnya santai. Kau tahu alasan sebenarnya kenapa aku menolongmu? Tidak tahu dan itulah kenapa aku sejak tadi bertanya kepadamu. Seru Victoria dengan kesal. Dia memalingkan wajah sambil menahan amarah. Biasanya dia sangat sabar, tapi kenapa hari ini rasanya sangat sulit bersabar di depan seorang Julian? Itu karena aku membutuhkan bantuanmu, Las. Julian menatap Victoria dengan serius. Kali ini tidak ada sentuhan-sentuhan menggoda seperti sebelumnya. Jadi, kau harus membantuku. Mau atau tidak mau? Victoria mendengkus. Pria itu jelas sedang memaksanya secara halus. Namun, itu sedikit mengherankan. Saat ini dia tidak memiliki siapa-siapa, tidak memiliki harta apapun, tidak memiliki sesuatu yang bernilai, dan bahkan tidak memiliki tempat tinggal. Memangnya apa yang bisa dia lakukan untuk membantu? Apa kau yakin akulah orang yang bisa membantumu? Sejak melihatku mengalami kecelakaan hari itu, seharusnya kau tahu aku sekarang hanya buronan yang ingin melarikan diri. Kata Victoria. Dia menjatuhkan pantatnya di sofa yang terletak di dekatnya.
Berbicara dengan Julian sepertinya harus menghindari emosi. Jadi, Victoria mencoba tenang dan tetap masuk akal. Orang yang dihadapi kali ini memang bukan orang biasa. Aku tahu segala hal tentangmu, Scotland. Bagaimana situasimu? Aku juga tahu. Dan itu benar, kaulah yang bisa membantuku. Julian tampak lebih santai kali ini, tidak seserius sebelumnya. Dia beranjak meninggalkan bangku pianonya dan beralih duduk di seberang Victoria. Dan hanya kau yang bisa. Lanjutnya setengah berbisik. Pria itu lalu melipat tangannya di dada, membuat lengan sweaternya mengetat mengikuti otot-ototnya yang mengencang. Bahkan pakaiannya yang tertutup tidak mampu menyembunyikan tubuhnya yang berotot, tegap, dan sekaligus kuat. Victoria bukanlah wanita yang tidak tahu apa-apa. Saat ini usianya sudah menginjak 24 tahun, dia sudah dewasa dan mengerti banyak hal mengenai pria dan wanita. Sebagai wanita dewasa yang normal, bagaimana mungkin dia mengabaikan kelebihan dan pesona Julian begitu saja? Julian bukan hanya tampan, tubuhnya juga sangat ideal. Pria itu memiliki suara yang dalam dan seksi. Gaya bicaranya tidak kasar, tetapi justru santai dan sensual. Cara bagaimana dia menatap Victoria kadang menunjukkan provokasi, tetapi kadang juga ketidakpedulian. Setiap bagian dari tubuh pria itu memancarkan daya tarik yang liar dan tak terkendali. Hanya melihat lengan dan rahangnya yang tegas, seseorang bisa langsung datang menciumnya jika mereka tidak cukup tahu malu. Pria itu jelas penuh dengan testosteron. Sama sekali bukan pria yang polos dan baik hati, apalagi yang mengedepankan cinta. Pria itu hanya maniak seks sejati. Scotland? Victoria melamun dan segera tersadar. Astaga, apa yang sedang dia pikirkan? Dia berdeham, lalu bertanya. Kau mengatakan sesuatu? Julian membungkuk ke depan, tubuhnya condong lebih dekat pada Victoria. Seringaian muncul di bibirnya. Jika kau ingin menyentuhku, kenapa tidak langsung mengatakannya saja? Membayangkan tentu tidak akan sejelas merasakan. Jika kau mengatakannya, aku bahkan akan mempertimbangkan untuk memberimu kepuasan selama semalam penuh. Wajah Victoria kembali memerah. Kenapa pria itu bisa mengerti apa yang sedang dia pikirkan? Dia memang sedang membayangkan bagaimana jika pria itu membuka sweaternya dan menunjukkan otot-otot dada dan perut yang kuat. Dia membayangkan bagaimana rasanya menyentuh setiap jengkal kulit yang cenderung pucat itu. Telapak tangannya terasa gatal. Dia kembali teringat bagaimana dia sebelumnya sudah menyentuh rahang Julian dan hampir menciumnya. Dan dia ingin melakukannya lagi. Ah, tidak. Ini tidak benar. Meskipun dia tergoda dengan daya tarik Julian, itu tidak membuatnya langsung jatuh begitu saja ke pangkuannya. Dia masih mempertahankan prinsipnya, nomor love dan nomor seks. Pada saat itu, tiba-tiba lonceng rumah berbunyi. Itu suara lonceng kecil yang dibunyikan oleh tamu di luar pintu. Rumah klasik ini memang tidak menyediakan bel atau interkom. Perhatian Victoria akhirnya berhasil dialihkan. Dia menarik napas panjang. Mencengkram celananya sendiri dengan kuat. Siapapun yang datang, dia ingin berterima kasih. Julian mengerutkan kening sesaat. Tanpa mengatakan apa-apa dia melangkah pergi menuruni tangga. Itu membuat Victoria bernapas sedikit lebih lega. Ya Tuhan, ini benar-benar tidak bisa berlangsung terlalu lama atau itu akan menyiksa. Dia mendengar pintu terbuka, lalu suara seorang wanita terdengar dari lantai bawah. Suaranya tidak terlalu jelas. Victoria yang merasa sedikit penasaran pun melangkah ke tepi kisi-kisi lantai 2. Dari tepi pagar besi itu dia bisa melihat situasi di lantai bawah. Seorang wanita tampak berdiri sambil mengalungkan tangannya di leher Julian. Wanita itu mengenakan hak tinggi, tetapi perbandingan tingginya masih kurang cocok jika disandingkan dengan Julian. Wajahnya asing, tetapi dia memang terlihat cukup cantik. Wanita itu tipe kecantikan yang panas, seksi dan penuh gairah. Bibir penuh yang dipoles merah mencolok itu tidak terlihat alami,
tapi setelah dilihat-lihat, sepertinya seluruh tubuhnya memang tidak ada yang alami. Bokong wanita itu bulat dan besar, celana jeansnya yang ketat membuat itu tampak sangat jelas. Dia memakai kaos putih polos ketat yang lehernya memiliki belahan kelima rendah. Tentu saja dadanya yang besar terlihat seperti akan tumpah. Victoria tidak bisa berkata-kata, terutama ketika melihat wanita itu mencium bibir Julian dan mengerang seperti wanita binal. Astaga, apakah selera Julian memang wanita yang seperti ini? Alice, aku tidak memintamu datang hari ini. Samar-samar Victoria mendengar suara Julian. Kudengar kau baru kembali dari Kanada. Aku hanya merindukanmu. Wanita itu berjinjit lalu kembali mencium Julian seperti wanita kelaparan. Jari-jarinya terbenam di dalam rambut pria itu dan meremasnya dengan penuh gairah. Tidak lagi mulai sekarang. Aku bosan denganmu. Ucap Julian sambil melangkah mundur. Dia mengusap bibirnya dengan sapu tangan yang entah didapatkan dari mana. Kalimatnya terdengar acuh tak acuh, seolah dia tidak peduli dengan perasaan pihak lain. Suara tawa Alice selalu terdengar, keras dan tidak begitu tulus. Aku memang sudah mendengar itu. Mereka bilang kau mengganti wanita setiap 2 minggu sekali. Jadi, itu memang benar. Julian tidak mengatakan apa-apa. Hingga akhirnya Alice mengangguk. Baiklah. Bermain di atas ranjang dengan Tuan Hagestone adalah sebuah kehormatan. Meskipun hanya 2 minggu, aku tidak akan memprotes. Nah, pintu keluar ada di sana. Julian mempersilakan wanita itu pergi begitu saja. Bahkan tanpa meminta maaf atau formalitas lain. Sungguh pria tanpa perasaan. Tidak salah jika Victoria menyebutnya maniak seks sejati. Alice terlihat cukup marah meskipun dia sudah berusaha menyembunyikan. Dia melangkah menuju pintu keluar dengan dagu terangkat. Sebelum benar-benar pergi, dia berkata, Julian, kau akan mendapatkan karmamu. Aku menunggu hari itu. Balas Julian dengan tenang. Setelah itu pintu pun kembali tertutup. Julian mendongak menatap Victoria yang mematung di pagar kisi-kisi lantai 2. Wajah wanita itu memerah dan langsung berpaling dengan gugup. Aku tidak melihat apapun. Ucap Victoria yang segera menuruni tangga dengan cepat. Aku tidak melihat apapun, tenang saja. Ulangnya sekali lagi. Ah, sayang sekali. Apa kau mengharapkan akan ada tontonan yang fenomenal? Tanya Julian. Dia berdiri menghadang langkah Victoria, lalu mencekal pergelangan tangannya. Julian. Victoria mencoba melepaskan tangan pria itu. Bukannya melepaskan, Julian justru menarik wanita itu dengan kuat. Tubuh ramping itu langsung menabrak tubuh berorotnya. Tangan kirinya merengkuh pinggang Victoria, sementara tangan kanannya menarik tengkuk wanita itu. Dia sedikit membungkuk. Hanya dalam satu kedipan mata bibir mereka bertemu satu sama lain. Ketujuh, omong kosong. Victoria mengerutkan kening. Dia memalingkan wajah dan mendorong tubuh Julian menjauh. Jantungnya berdebar cepat. Jika Julian hanya orang biasa mungkin dia tidak akan segugup ini. Jika kau tidak memiliki hal lain untuk dikatakan, aku akan berkemas dan pergi. Ucap Victoria yang mencoba bersikap tidak peduli. Dia ingin menganggap ciuman itu hanya kecelakaan. Ada banyak hal yang bisa kukatakan. Hanya saja, apa kau yakin akan mendengarkan itu sekarang? Tanya Julian sambil memasukkan tangan ke saku celana. Dia menatap wanita di depannya dengan rasa ketertarikan lebih. Sikap Victoria cukup memuaskan untuknya. Las yang satu ini tidak banyak bertanya tentang urusannya dengan Alice. Jika itu orang lain, mungkin mereka akan heboh dan bersiap untuk menggosipkan itu dengan partner mereka. Apalagi dia adalah publik figur. Sebenarnya Victoria cukup terkejut dengan apa yang Alice katakan sebelumnya mengenai Julian. Bahwa pria itu mengganti wanitanya setiap 2 minggu. Itu berarti Julian memang bukan pria baik-baik. Meskipun begitu, dia tidak merasa urusan Julian harus diperbincangkan.
Dia menarik napas panjang. Apa yang tidak bisa kudengar? Kurasa aku sudah banyak mendengar, melihat, dan merasakan hal terburuk yang tidak pernah kubayangkan. Ujarnya dengan yakin. Jadi, apa yang bisa lebih mengejutkan daripada dibunuh oleh kerabat sendiri? Julian mengangguk. Tapi itu masih bukan apa-apa, Scotland. Yang akan kau dengar kali ini bukan hanya mengejutkan, tetapi juga di luar jangkauan akal sehatmu. Victoria tertawa dengan nada yang sarkas. Aku selalu memiliki pikiran terbuka. Bahkan jika itu tidak masuk akal, aku akan mencoba memahaminya. Akhirnya Julian merasa lebih lega. Dia melangkah menuju lemari kecil yang lebih mirip seperti nakas. Pria itu membuka salah satu laci lemari itu, lalu mengeluarkan kotak beledu berwarna biru tua yang mungkin jarang disentuh. Kemarilah, kata Julian. Dengan penasaran Victoria melangkah mendekat. Dia menatap kotak itu, bertanya. Apa itu? Pria itu membuka kotak beledu itu dengan santai. Jika sebelumnya Victoria sempat berpikir itu mungkin berisi perhiasan atau batu berlian yang berharga, maka dia salah. Di dalam kotak itu hanya ada lipatan kain kotak-kotak. Namun, itu bukan kain biasa. Kain kotak-kotak berwarna hitam dan merah itu merupakan tartan khas Skotlandia. Victoria tahu Julian adalah pianis asal Skotlandia. Namun, dia tidak mengerti kenapa pria itu harus menunjukkan kain tartan padanya. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Julian dengan penuh tanda tanya. Pria itu lalu membuka kain itu yang ternyata cukup panjang. Kemudian pria itu menyampirkan kain itu di pundak kirinya sendiri. Kedua ujung depan dan belakang disatukan di pinggang kanannya. Kau tahu apa ini? Tanya Julian. Victoria tidak bisa berkata-kata. Ketika Julian memakai tartan itu, entah kenapa auranya menjadi lebih kuat. Pria itu menjadi lebih kuno lagi, seolah dia bukan bagian dari masa kini. Jelas, Julian adalah pria antik. Ada apa dengan tartan Skotlandia ini? Tuan Hagestone, jangan membuatku bingung. Ini memang tartan asli Skotlandia. Namun, milikku ini tidak akan ada yang menyamai. Karena ini adalah simbol kepemimpinan klan Hagestone. Kening Victoria berkerut semakin dalam. Maksudmu? Julian lalu mengangguk. Percaya atau tidak, aku harus mengatakannya, Victoria. Kau pasti sudah merasakan itu. Aku memang bukan manusia dari masa sekarang. Victoria tiba-tiba terkekeh, seolah yang Julian katakan itu hanya lelucon. Dia menggeleng lalu berbalik. Tuan Hagestone, apa kau mencoba memainkan tipuan padaku? Aku tidak sebodoh itu sampai-sampai bisa percaya pada omong kosongmu. Bukankah aku sudah mengatakan itu sebelumnya? Hal yang akan kukatakan adalah sesuatu yang tidak masuk akal, di luar pemikiran manusia. Dan kau mengatakan apa sebelumnya? Bahwa kau adalah orang yang berpikiran terbuka dan akan mencoba memahami itu. Julian melepaskan tartannya kembali dengan santai. Dia sedikit tersenyum, menatap Victoria yang membelakanginya. Wanita itu pasti tidak percaya, tapi dia tidak menyalahkan. Jika bukan karena dia yang mengalami, dia juga tidak akan percaya pada kata-katanya sendiri. Lalu, jika kau bukan manusia dari masa sekarang, dari mana kau berasal? Apa kau adalah pria kuno yang entah bagaimana sudah melakukan perjalanan waktu? Tanya Victoria kemudian. Dia kembali berbalik menatap Julian, ingin memastikan apakah dia berbohong atau tidak. Dan pria itu mengangguk santai. Kau benar. Aku berasal dari abad ke-16. Victoria kembali dibuat tidak bisa berkata-kata. Tiba-tiba dia ingin menarik kata-katanya kembali, kata-kata yang mengatakan kalau dia memiliki pemikiran yang terbuka. Sungguh, bagaimanapun cara dia memikirkannya, itu tetap sulit dipercaya. Mungkin saja pria itu memiliki bakat untuk menipu orang dengan kata-katanya. Itu bukan hal mustahil, kan? Dan dia tidak bisa percaya begitu saja. Kalau begitu bagaimana caranya bisa sampai di sini?
Seharusnya kau sudah menjadi tengkorak di pemakaman sana, kata Victoria. Atau mungkin kau makhluk abadi yang bertahan hidup dari tahun itu? Julian sedikit tertawa. Tawanya menyebarkan pesona yang tak terkalahkan. Aku mungkin memiliki kemampuan itu, tapi sayang sekali saat ini aku belum menginjak 200 tahun. Victoria tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia melangkah mendekati Julian, mengamati pria itu dari atas ke bawah seperti melihat benda antik yang aneh. Beberapa saat kemudian dia menggeleng. Kau terlihat seperti 30 tahun. Itulah kehebatanku, Las. Balas Julian dengan tenang. Dia membuka sofa yang masih ditutup kain putih, lalu duduk di sana dengan santai. Dia mencari-cari sesuatu di laci lemari kecil yang lain, tetapi berakhir dengan tangan kosong. Itu tidak terlalu penting untuk sekarang. Lanjutnya. Lalu apa yang penting? Tanya Victoria. Dia masih tidak percaya pada kata-kata Julian. Sebenarnya dia hanya ingin melihat sampai mana pria itu akan menyemburkan omong kosong. Pria itu menyeringai, lalu menjawab. Asal-usulmu, Las. Itu tidak sesederhana yang kau pikirkan. Victoria terkejut dengan perubahan pembicaraan itu. Mereka sedang membicarakan tentang Julian, kenapa tiba-tiba menjadi asal-usulnya? Dia menggeleng pelan. Aku tahu jelas siapa aku. Jangan mencoba mengalihkan pembicaraan, Tuan Hagestone. Ekspresi wajah Julian berubah menjadi lebih serius. Aku tidak sedang mengalihkan pembicaraan, Scotland. Inilah yang harus kau dengar. Dengan cara ini kau akan bisa membantuku. Victoria tidak membalas. Dia hanya menatap ragu pada pria itu, lalu menunggu kata-katanya lebih lanjut. Siapa ayahmu? Tanya Julian. Daniel Scotland. Siapa ibumu? Kening Victoria semakin berkerut. Afi. Balasnya. Hanya itu? Sudut alis Julian terangkat. Dia kembali menyeringai seperti iblis. Ibumu bernama Afi McKinley, bukan? Ekspresi kejutan muncul di wajah Victoria. Tidak menyangka pria itu juga tahu tentang ibunya. Afi, bagaimanapun, sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Identitas Afi menurut Victoria tidak terlalu istimewa, hanya putri pengusaha anggur minuman di Skotlandia. Victoria tidak tahu bagaimana karakternya. Afi mungkin orang yang sudah melahirkannya, tapi dia sama sekali tidak mengenal wanita itu. Karena saat dia mulai bernapas, saat itu pula Afi meninggal. Ya, wanita itu meninggal ketika melahirkan. Kenapa kau harus menyebut wanita itu? Tanya Victoria. Kali ini dia tidak merasa terlalu senang. Dia mungkin tidak membenci Afi, tapi dia juga tidak menyayanginya. Sejujurnya dia kecewa karena tidak pernah melihat wanita itu. Kenapa aku harus menyebutkan ibumu? Itu karena dia juga sama sepertiku, Scotland. Dia bukan manusia dari abad ini. Ucap Julian setengah berbisik. Ekspresi lelah dan kebingungan tiba-tiba muncul di wajahnya. Seolah dia sendiri tidak mengerti kenapa hal ini bisa terjadi. Victoria menggeleng beberapa kali. Wajahnya menjadi sedikit pucat. Itu tidak mungkin. Itu tidak masuk akal. Kau hanya beromong kosong. Kedelapan, membuka identitas. Itu sulit dipercaya, bukan? Tapi ini belum semuanya, Scotland. Kata Julian. Duduklah dan dengarkan baik-baik. Ekspresi pria itu menjadi lebih keras. Serius, tanpa ada maksud bercanda. Victoria yang semula ingin pergi dari sana akhirnya urung. Dia menghela napas dalam-dalam sebelum akhirnya melangkah mendekat dan duduk di kursi lain. Apalagi yang lebih mengejutkan dari itu? Julian, kau tidak berbakat menjadi pendongeng. Entah itu ejekan atau apa, Julian tidak begitu peduli. Apa yang akan kukatakan memang terdengar seperti sebuah dongeng. Balasnya dengan wajah datar. Sudut alis Victoria terangkat sebelah,
tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya menunggu hal tidak masuk akal apa lagi yang akan pria itu katakan. Sungguh, pria setampan itu kenapa gemar sekali mengatakan omong kosong. Scotland, apa kau pernah mendengar istilah druid? Tanya Julian kemudian. Druid? Victoria sedikit bingung. Bukankah itu kasta pendeta Celtic? Julian menggeleng, bukan itu artinya. Victoria mencoba mengingat-ingat. Sepertinya dia pernah mendengar istilah itu dalam buku-buku berbau fantasi dan historis. Beberapa saat kemudian kedua matanya melebar penuh kejutan. Itu penyihir. Benar. Julian mengangguk, tetapi sesaat kemudian dia menggeleng. Itu bukan benar-benar penyihir, tapi kami memang bisa menggunakan mantra-mantra dan teknik khusus, terutama yang berkaitan dengan alam. Apa bedanya dengan penyihir? Victoria tidak begitu mengerti. Namun, dia tetap bertanya. Seperti apa contohnya? Julian tampak berpikir sejenak. Bagaimana cara menunjukkan pada wanita itu? Sebenarnya dia jarang menggunakan sihir sejak kejadian beberapa tahun yang lalu. Saat itu dia masih polos dan belum mengerti banyak tentang masa yang lebih modern ini. Dia dengan ceroboh sering menggunakan sihir yang menyebabkan banyak kekacauan di mana-mana. Pernah satu kali dia secara tidak sengaja menghancurkan pangkalan militer suatu negara. Itu membuat semua orang gempar dalam kepanikan dan kebingungan. Untungnya dia memiliki kemampuan sihir bawaan sehingga dia bisa melarikan diri dengan mudah dari kekacauan itu. Dia juga pernah beberapa kali berhadapan dengan polisi karena membuat kekacauan-kekacauan lain, entah yang besar atau sepele. Itu semua membuatnya mengerti akan satu hal. Ternyata di zaman ini sebuah sihir, magic, atau mantra-mantra itu sudah banyak ditinggalkan. Sejak saat itu dia menjadi lebih banyak menahan diri. Berusaha menjadi manusia normal, beradaptasi sebaik mungkin menjadi manusia modern, dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lamanya. Dia menyembunyikan identitasnya sebaik mungkin dengan cara membangun identitas kedua, yaitu sebagai seorang pianis. Tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya, kecuali beberapa orang yang sangat dia percaya. Itu semua sungguh sangat melelahkan. Dia terdampar di sini sendirian tanpa teman dan tanpa bekal apapun. Jika dia tidak memiliki tekad yang kuat, mungkin dia sudah putus asa dan menyerah sejak lama. Namun, dia masih ingin kembali ke masanya. Dia masih ingin menghabiskan hidupnya sebagai seorang druid sekaligus kepala klan Hagestone. Di masa ini dia merasa sangat terasing dan sepi. Bertahun-tahun dia terus berpikir dan mencari cara bagaimana cara kembali ke abad ke-16. Dia membuka dan mencari berbagai petunjuk pada catatan-catatan lama yang mungkin tertinggal di museum, perpustakaan kuno atau dimanapun yang mungkin ada. Butuh waktu yang lama hingga akhirnya dia berhasil menemukan jawabannya. Sayangnya ketika jawaban itu ditemukan, dia sudah sedikit terlambat. Kenapa kau hanya diam? Apa kau tidak bisa membuktikan kata-katamu sendiri? Tanya Victoria yang langsung membuat pria itu tersadar. Nadanya terdengar sangat menantang. Bukankah Julian mengaku bisa menggunakan sihir atau apapun itu yang semacamnya? Maka dia akan memaksa pria itu untuk melakukannya. Apa Julian pikir dia bisa ditipu dengan mudah? Memikirkan hal itu membuat Victoria sedikit menyeringai. Lihat saja, Tuan Hagestone. Sampai mana kau akan terus mengatakan omong kosong ini? Batin Victoria dengan sedikit meremehkan. Kau benar-benar ingin aku membuktikan itu? Tanya Julian. Victoria mengangguk yakin. Aku akan sangat kecewa jika kau tidak bisa menunjukkan apapun padaku. Julian Hagestone, si pianis yang terkenal itu ternyata tak lain hanyalah orang bermulut besar. Ejeknya dengan terang-terangan. Akhirnya Julian merasa tertantang mendengar ejekan itu. Dia menyeringai, lalu melangkah menuju jendela rumah yang terbuka lebar. Cuaca sore ini sangat bagus, cocok untuk menunjukkan sesuatu pada Victoria. Kemarilah. Tanpa ragu Victoria melangkah mendekat. Dia tidak mengerti kenapa Julian memintanya ke sana. Namun, itu cukup membuatnya penasaran.
Bagaimana pria itu akan membuktikan kata-katanya sendiri? Lihat, langit di atas sangat cerah. Ucap Julian sambil mendongak menatap langit. Di atas sana memang biru, hanya ada beberapa serabut awan yang terlihat. Apa kau percaya aku bisa mengubah cuaca saat ini juga? Tanya Julian sambil menatap Victoria yang berdiri di sisinya. Mengubah cuaca? Aku tidak yakin kau bisa melakukan itu. Victoria melipat tangannya di dada. Di permukaan dia tampak acuh tak acuh, tetapi sebenarnya hatinya masih diselimuti keraguan. Jika aku bisa melakukan itu, apa kau akan percaya padaku? Victoria melirik Julian sebentar, setelah itu dia berkata, Belum tentu. Mari kita lihat terlebih dahulu, apakah kau benar-benar bisa melakukan itu atau tidak? Julian berhenti berbicara lagi. Dia kembali menatap langit, matanya menyipit. Setelah itu dia mulai menggumamkan sesuatu yang terdengar aneh dalam bahasa Gaelik. Kedua tangannya bergerak dengan jari-jarinya saling membentuk segel. Victoria yang melihat itu langsung tertegun. Dari samping dia bisa melihat mata Julian yang samar-samar bersinar dengan cahaya biru, membuat mata itu terlihat seperti bintang. Tiba-tiba dia seperti terhipnotis ke dalamnya. Seolah-olah dia baru saja terlempar ke dunia lain yang tidak nyata. Semua terasa jelas dan kabur secara bersamaan. Saat dia terlempar dalam kebingungan itu, tiba-tiba tiupan angin kencang menerpa wajahnya. Kilatan cahaya yang diikuti bunyi gemuruh mulai muncul di langit. Victoria langsung tersadar. Dia mendapati Julian sudah selesai melakukan ritualnya. Pria itu menatapnya dengan sudut alis terangkat. Bagaimana menurutmu? Tiba-tiba Victoria tidak tahu harus mengatakan apa. Lidahnya terasa keluh. Kilatan petir dan bunyi gemuruh di langit hanya membuat kakinya terasa semakin lemah. Wajahnya sedikit pucat. Dia bersandar di dinding, lalu menarik napas dalam-dalam. Apakah semua yang pria itu katakan memang benar? Tapi bagaimana mungkin? Selama ini ayahnya sendiri tidak pernah mengatakan apapun tentang Avi. Semuanya normal. Atau mungkinkah pria tua itu juga tidak tahu kalau ternyata Avi adalah wanita dari abad ke-16? Dia merenung dan terdiam cukup lama sebelum akhirnya bertanya dengan suara lirih. Bahkan jika kau benar-benar seperti apa yang kau katakan, apa Avi juga seperti itu? Kau tidak mengubah fakta hanya karena ingin memanfaatkanku, bukan? Julian menghela napas. Dia berdiri di depan Victoria, lalu meletakkan tangannya di bahu wanita itu. Dia menatapnya dengan serius. Dengar, jika ibumu bukan seorang druid wanita yang datang dari abad ke-16, aku tidak akan mungkin menunggumu sampai bertahun-tahun. Jika dia bukan seorang druid, aku sama sekali tidak membutuhkan bantuanmu. Apa kau pikir aku melakukan ini hanya karena aku menginginkanmu? Sambung pria itu. Ada begitu banyak wanita cantik di luar sana, tapi tidak ada satu pun yang bisa membantuku. Mereka hanya cocok untuk kesenangan semata. Victoria melepaskan tangan Julian dari bahunya. Saat ini pikirannya kacau. Dia hanya bisa berbalik dan melangkah pergi begitu saja menuju kamar yang sebelumnya dia tempati. Rintik-rintik hujan mulai turun, membuat hati mereka tenggelam dalam ketidakpastian. Sebelum benar-benar masuk ke kamar, Victoria berbalik menatap Julian. Tahun berapa itu? 1518. Kesembilan, kau brengsek. Malam hari datang begitu saja. Victoria membenamkan diri di dalam bathtub untuk waktu yang lama. Dia menghela napas panjang dan mendesah. Bagaimana cara dia menghadapi masalah yang sedang dialaminya ini? Dia bahkan belum 1 hari tiba di Amerika, tapi masalah baru sudah menghampirinya. Kenapa Julian harus mengatakan hal-hal yang meresahkan itu? Jika itu memang kebenarannya, kenapa pria itu tidak membiarkan rahasia itu tetap menjadi rahasia? Sepertinya aku harus cepat mendapatkan pekerjaan baru. Pikiran itu tiba-tiba memasuki otaknya. Dia tidak ingin bertahan di rumah ini dan hanya menumpang begitu saja. Jika dia sudah mendapatkan pekerjaan, dia akan memilih tempat tinggal sendiri dengan bebas. Victoria mengangguk sendiri dengan yakin.
Dia pun segera menyelesaikan acara mandinya, lalu mulai membuka perangkat digitalnya untuk mencari beberapa informasi. Pada saat itulah dia menyadari perutnya yang meronta-ronta kelaparan. Ya Tuhan, apa yang bisa dia makan? Tidak mungkin dia datang menemui Julian dan meminta makanan dari pria aneh itu. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi keluar. Dengan memakai mantel panjang, dia melangkah keluar kamar. Beruntung tidak ada orang yang terlihat. Mungkin Julian berada di kamarnya sendiri. Itu membuatnya merasa lebih senang. Tiba-tiba lonceng rumah berbunyi. Victoria yang hendak pergi keluar pun membuka pintu. Kedua matanya melebar ketika melihat pria yang sebelumnya sempat menemuinya sedang berdiri di luar pintu. "Kau! Hai, Victoria!" Sapa Gary dengan ramah diikuti senyum manisnya yang lebih tampak seperti seorang playboy. Victoria memutar bola matanya dengan malas. Tanpa membalas sapaan itu, dia langsung melangkah keluar pintu. Dia tidak menyukai Gary karena pria itu berada di sisi Julian. "Hei, tunggu! Apa kau akan pergi ke suatu tempat?" Tanya Gary yang menahan lengan Victoria. "Ini sudah malam. Aku bisa mengantarmu. Kau tidak bisa." Tiba-tiba suara lain datang dari dalam rumah. Julian melangkah mendekati mereka dengan wajah datar. Pria itu sudah berganti penampilan, saat ini mengenakan kaos panjang dan juga celana olahraga panjang yang santai. "Aku akan mengantarmu," katanya yang kemudian mengambil alih kunci mobil di tangan Gary. Tanpa mengatakan apa-apa dia melangkah pergi ke mobil milik Gary. "Hei, bisakah kau memakai mobilmu sendiri? Aku datang menemuimu untuk membicarakan tentang tawaran kerjasama. Kenapa kau malah pergi berkencan dengan seorang wanita?" Julian menoleh menatap Gary dengan sedikit sinis. "Kau pikir aku harus berkencan dengan pria sepertimu?" Gary terbatuk. Bukan itu maksudnya. Dia menatap Victoria lalu mendapati wanita itu yang sedang menatapnya dengan mata tajam. "Aku tidak berkencan dengannya!" Desis wanita itu tidak terima. Akhirnya Gary terkekeh sambil mengedikkan bahu. "Ya, kau tidak. Kalau begitu pergilah. Aku akan menunggu kalian dengan sabar." Victoria mendesah. Dia merasa sebal, tetapi tidak menolak tawaran Julian. Ya, itu akan lebih efisien bukan daripada berjalan kaki mencari tempat makan? Akhirnya dia pun memasuki mobil yang sudah dinyalakan mesinnya. Julian menoleh ke belakang sambil memundurkan mobilnya. Tangannya bergerak memutar setir, otot lengannya yang tersembunyi di balik kaos lengan panjang itu langsung mengencang. Cara dia melakukan itu bahkan terlihat sangat seksi. Victoria membuang wajahnya keluar jendela. "Aku bisa pergi sendiri. Bagaimana aku bisa membiarkan itu?" balas Julian sambil menatap lurus ke depan. Mobil sudah mengaspal meninggalkan rumah Julian. "Aku tidak terbiasa memperlakukan wanita dengan buruk." Victoria berdecih. Tidak terbiasa memperlakukan wanita dengan buruk? Lalu apa yang terjadi dengan hari ini? Pria itu bahkan secara terang-terangan mengatakan pada Alice kalau dia sudah bosan. Dan Alice mengatakan kalau Julian mengganti wanitanya setiap 2 minggu sekali. Apakah itu yang dimaksud memperlakukan wanita dengan baik? Dia menjadi penasaran. Apakah wanita yang diganti setiap 2 minggu sekali itu maksudnya adalah wanita untuk dipermainkan di atas ranjang? Wah, pria itu pasti sudah gila. Apakah umur yang panjang membuatnya begitu haus pada hubungan seksual? Tunggu. Tapi dia belum sepenuhnya percaya kalau Julian sudah berusia lebih dari 100 tahun. Bagaimanapun juga pria itu sungguh terlihat seperti pria berusia 30-an. Dia pasti berbohong, Victoria. Jangan termakan omong kosongnya, bisiknya dalam hati. Dia menghela napas panjang dan menunduk sambil memainkan kuku-kuku jarinya. Bagaimana kabar Daniel? Apakah Linda sudah berhasil menguasai aset-aset ayahnya? Lalu, jika wanita itu berhasil, apakah Daniel akan ditelantarkan begitu saja? Memikirkan itu membuatnya merasa masam dan tidak rela. Hari ini dia merasa seperti menjadi orang lain. Tidak ada satupun orang yang dikenalinya.
Entah Julian, entah Gary, mereka berdua hanya orang baru yang masih asing. Jangan memikirkan hal-hal itu. Kita bisa membalas dendam jika kau mau, kata Julian tiba-tiba. Victoria langsung menoleh, menatap Julian dengan wajah bingung. Bagaimana pria itu bisa tahu dia sedang memikirkan tentang keluarganya? Apakah pria itu bisa membaca pikiran atau semacamnya? Itu sihir. Bukankah kau ingin aku membuktikannya? Balas Julian dengan santai. Dia bahkan sedikit tersenyum meskipun tidak menatap Victoria. Kau brengsek! Bahkan jika kau bisa melakukannya, jangan pernah lakukan itu padaku. Jangan membaca pikiranku. Seru Victoria dengan marah. Baiklah, hanya sekali ini. Victoria mendengkus. Entah kenapa dia mulai merasa takut. Julian ini benar-benar bukan orang yang sederhana. Terlalu misterius dan penuh teka-teki. Jika pria itu memang benar bisa menggunakan sihir, dia mungkin sedang dalam bahaya sekarang. Entah apa yang sebenarnya Julian inginkan dan rencanakan. Bagaimana jika pria itu sedang merencanakan sesuatu yang buruk? Apa yang ingin kau makan malam ini? Tanya Julian. Apapun. Ketus Victoria. Julian hanya mengedikkan bahu lalu tak selang lama kemudian mereka sampai di sebuah restoran yang terlihat berkelas. Mesin mobil dimatikan. Julian bersiap turun, tapi Victoria segera berseru. Tunggu. Pria itu menoleh, menatapnya dengan alis yang terangkat sebelah. Ada apa? Victoria berdecak sebal. Bagaimana kita bisa keluar bersama seperti ini? Bagaimana jika ada yang mengenalmu lalu mereka membuat rumor-rumor yang menyebalkan? Aku bukan seorang selebriti. Apa yang perlu kau takutkan? Balas Julian dengan santai. Jawaban itu membuat Victoria semakin kesal. Apa pria itu bahkan tidak menyadari popularitasnya sendiri? Meskipun Julian bukan aktris atau aktor terkenal, meskipun dia bukan musisi atau penyanyi seterkenal Justin Bieber dan Ed Sheeran, Julian tetap orang yang dikenal banyak orang. Tapi kenapa pria itu tidak memedulikan dan memikirkan hal-hal semacam itu? Tidakkah kau memiliki sesuatu untuk menutupi wajahmu? Ya, aku tidak memiliki hal-hal merepotkan semacam itu. Julian membuka pintu mobil dan melanjutkan. Berhenti mengkhawatirkan hal-hal. Aku punya caraku sendiri. Victoria menghela napas. Apa yang akan pria itu lakukan? Dia membuka pintu dan dengan perasaan tidak nyaman melangkah keluar mobil. Dari luar restoran itu terlihat cukup ramai. Victoria bersiap untuk hal terburuk yang mungkin terjadi. Mereka melangkah bersama masuk ke restoran itu. Hal yang membingungkan lalu terjadi. Semua orang tidak ada yang memerhatikan Julian. Mereka hanya menatapnya sekilas lalu bersikap seolah hanya melihat pria biasa. Itu membuat Victoria mengernyit. Mungkinkah tidak ada yang mengenali Julian? Itu tidak mungkin. Bahkan jika tidak ada yang mengenali siapa Julian, dengan penampilan dan yang wajah tampan itu tidak mungkin ada seorang wanita yang hanya meliriknya dengan sepele. Setidaknya harus ada wanita yang menatapnya dengan penghargaan. Atau bahkan mencoba menggoda dengan mengerlingkan mata. Kenapa tidak ada yang seperti itu? Victoria menatap curiga pada Julian. Apa itu juga sihir? Pria itu tersenyum sebelum mengangguk. Gadis pintar. Ke-10, aku percaya padamu. Makan malam berjalan dengan baik. Victoria akhirnya mengetahui bagaimana orang-orang memperlakukan Julian. Mereka melihat pria itu, tetapi mereka tampak seolah tidak mengenalnya. Ini memang sedikit aneh. Apakah pria itu menyuap mereka semua? Victoria tidak bisa memikirkan kebenarannya. Dia melangkah keluar restoran lalu memasuki mobil Julian. Pria itu tidak begitu banyak bicara, itu sudah bisa dipastikan dari penampilannya yang terlihat seakan terpisah dari dunia ini. Mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Hari sudah semakin malam dan Victoria tidak tahan untuk menguap. Perut kenyang juga membuatnya mengantuk. Belum lagi hari ini ada terlalu banyak kejutan yang menyerangnya.
Untuk menahan rasa kantuknya, Victoria bertanya, "Kau mengatakan aku harus membantumu. Apa yang bisa aku lakukan untuk itu? Aku ingin kembali ke tempat asalku. Dan orang yang bisa membantuku adalah seorang druid wanita." Jawab Julian dengan tenang. "Druid wanita? Tapi aku bukan." Victoria menggeleng, lalu terkekeh. "Kenapa kau tidak mencari orang lain yang bisa melakukan itu? Aku adalah manusia yang 100% normal." Julian mengangguk beberapa kali. Dia berhenti di persimpangan lampu merah, lalu berkata, "Satu-satunya druid wanita yang datang ke abad ini adalah ibumu. Sayangnya dia sudah meninggal." "Ya, kau benar." Victoria mengangguk. "Dan aku sama sekali tidak mengerti apapun tentang rahasia ibuku. Jika kau berpikir aku mengerti sesuatu, kau pasti telah salah. Aku tahu kau memang tidak tahu. Dan kau memang manusia normal. Namun, bagaimana jika aku menjadikanmu orang yang tidak normal?" Julian menatap Victoria dengan penuh misteri. "Bagaimana jika aku menjadikanmu seorang druid?" Victoria sempat tercengang mendengar itu. Julian ingin menjadikan dia seorang druid, alias manusia yang tidak normal. Dia segera menggeleng keras. "Ini adalah masalahmu sendiri. Kenapa kau harus menarikku ke sana?" Dia menjadi sedikit marah. "Aku masih ingin hidup dengan normal. Kau tahu?" Julian kembali melajukan mobilnya setelah lampu lalu lintas berubah. Dia menghela napas. "Kau hanya perlu menghafal mantra-mantra yang aku sediakan dan memahami beberapa skrip khusus." Tetap saja Victoria menggeleng. "Kau bisa memilih wanita lain, Julian. Mereka juga bisa menghafal mantra-mantra, dan mereka pasti akan lebih mudah diatur." "Ya, kau benar. Kau memang sedikit sulit diatur," gumam Julian seorang diri. Dia menahan amarahnya dan mencoba bersabar menghadapi Victoria yang sangat sulit dikendalikan. Jika itu wanita lain, mereka pasti sudah setuju sejak lama. Dia melirik Victoria sebentar. "Kau pikir aku tidak pernah mencoba sebelumnya? Mereka mungkin bisa menghafal mantra, tapi dalam praktiknya mereka sangat bodoh," ucapnya setengah mendesis. "Lalu bagaimana kau bisa menjamin aku bisa melakukannya?" tanya Victoria sambil menatap Julian dengan dagu terangkat. "Bagaimana jika aku gagal?" "Kau pasti bisa." "Kenapa?" Julian menatap Victoria dengan malas. "Sudah jelas jawabannya, karena kau adalah putri seorang druid. Dalam tubuhmu mengalir garis darah seorang druid. Apa kau mengerti sekarang?" Victoria tidak tahu harus mengatakan apa. Semuanya terasa semakin meyakinkan. Bagaimana jika pria itu berbohong? "Tenang saja, Victoria. Setelah lorong waktu berhasil dibuka, aku akan kembali ke asalku dan kau bisa kembali hidup dengan normal," kata Julian menenangkan. Victoria mendengkus. "Beri aku bukti lagi," katanya meminta. "Kau ingin aku melakukan apa?" tanya Julian. Dia merasakan firasat bagus. Pada akhirnya wanita itu pasti akan percaya. Victoria melihat ke jalanan sambil berpikir. Beberapa saat kemudian dia memikirkan sebuah ide. "Bagaimana jika kau membuat kendaraan di sini bergerak mundur? Itu berbahaya," balas Julian dengan datar. "Benarkah? Kau yakin itu karena berbahaya? Bukan karena kau tidak mampu melakukannya?" Nada suara Victoria menjadi sangat meremehkan. Siapapun yang mendengar itu akan tergugah untuk membuktikan. "Baiklah. Karena kau meminta, maka aku akan melakukannya. Namun, jika sesuatu yang buruk terjadi, jangan pernah salahkan aku." Victoria menyeringai. "Tentu saja." Setelah itu Julian melongok ke belakang melalui kaca spion. Jalanan tidak terlalu ramai, sehingga dia merasa lebih yakin. Semoga saja tidak ada kekacauan yang terjadi. Beberapa saat kemudian bibirnya mulai bergerak merapalkan mantra dengan bahasa Gaelik. Itu terdengar berbeda dengan mantra sebelumnya.
Matanya kembali bersinar dengan cahaya biru yang memukau. Victoria menanti dengan penuh antisipasi. Dia menoleh ke samping lalu melihat mobil yang melintas mulai bergerak dengan arah mundur. Bukan hanya satu mobil, tetapi ada beberapa. Itu membuatnya terdiam. Sekarang apakah dia harus terus menyangkal? Atau haruskah dia percaya pada Julian? Dia menatap pria itu tanpa berkedip, mengamati fitur wajahnya yang terlihat sangat sempurna. Jika seluruh dunia tahu siapa Julian sebenarnya, apa yang akan mereka lakukan? Mungkin beberapa ilmuwan akan memeriksa darahnya dan melakukan penelitian di laboratorium. Atau mereka akan memajang Julian di sebuah museum. Keduanya terdengar sama-sama buruk. Pada saat Victoria sibuk dengan pikirannya sendiri, tiba-tiba Julian menyadari sebuah bahaya. Dia segera menghentikan mobilnya secara mendadak, lalu berseru. Hati-hati! Victoria tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba saja Julian menariknya ke dalam pelukan. Mereka merunduk, lalu bunyi tabrakan yang sangat keras terdengar sepersekian detik kemudian. Dorongan kuat datang dari belakang mobil hingga mobil yang ditumpanginya berdecit dan terdorong 2 meter ke depan. Jika Julian tidak menahannya dengan bantuan sihir, dia pasti sudah terlempar ke depan membentur dashboard atau kaca mobil. Bunyi pecahan kaca terdengar dari belakang. Wajah Victoria langsung memucat. Tubuhnya mendadak kaku, sama dengan lidahnya yang keluh. Apa yang terjadi? Bisiknya dengan lemah. Dia masih ingat bagaimana kecelakaan hari itu menimpanya. Ada perasaan trauma yang melekat di hatinya. Dan melihat kecelakaan lagi membuatnya ketakutan. Itu bukan apa-apa. Hanya kecelakaan. Balas Julian sambil mengusap punggung Victoria. Di masa lalu dia sering membuat kekacauan seperti ini, jadi dia sudah terbiasa. Namun, dia tahu, bagi Victoria itu sama sekali bukan hal yang biasa. Apa kau baik-baik saja? Julian melepaskan pelukannya, memeriksa kondisi wanita yang pucat pasi itu. Hanya sedikit takut. Balas Victoria lirih. Julian menoleh ke belakang dan melihat seberapa besarnya kekacauan yang dia sebabkan. Ya, jika dia tidak menggunakan sihir untuk mengubah arah gerak mobil, kecelakaan ini tidak akan terjadi. Kurasa ada beberapa orang yang terluka. Kita akan turun, kata Julian kemudian. Mobil mereka sudah rusak parah, itu tidak layak untuk dibawa pulang. Dia menghela napas membayangkan bagaimana Gary akan berteriak marah. Ya, ini, kan, memang mobil Gary. Berpura-pura kita tidak tahu apapun. Julian mengingatkan Victoria. Dia membuka pintu mobil, bersiap untuk keluar. Tiba-tiba tangannya ditahan oleh orang lain. Apakah mereka tidak akan tahu? Tanya Victoria dengan ragu. Jika sebelumnya dia tidak percaya pada Julian, sekarang dia justru sangat percaya. Pria itu sungguh bisa membuat kekacauan sebesar ini. Itu terlalu menakutkan. Tidak akan ada yang tahu, jawab Julian meyakinkan. Dia mendengar suara sirine polisi yang mendekat bersama dengan satu ambulans. Itu membuatnya lega. Kau mungkin sedikit syok. Aku akan membantumu, kata Julian sambil melangkah keluar mobil. Dia bergerak ke sisi pintu yang lain dan membukanya. Tanpa ragu pria itu membopong tubuh Victoria. Gerakannya mantap dan kuat. Otot-ototnya yang menonjol itu akhirnya bekerja dengan semestinya. Victoria merasa hangat dan aman. Dia mengulurkan tangannya menyentuh dada Julian dengan lembut. Betapa bodohnya aku, lirihnya dengan penyesalan. Julian, aku percaya padamu.